Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke, kali ini saya akan membagikan tentang manfaat besar pemangkasan kopi melalui pengalaman saya selama ini semenjak menjadi petani kopi Arabica. Oke, jadi melalui pengalaman saya sendiri, saya akan bagikan kepada sahabat tani yang dimana sahabat tani yang baru pemula atau yang sudah senior akan tahu ya manfaat besarnya. Karena kan selama ini kalau kita nengok di Google, di TikTok, dari manapun kan biasanya manfaat diambil dari artikel-artikel kan begitu ya. Jadi di sini beda. Di sini saya ambil dari pengalaman saya sendiri, sahabat tadi. Karena pengalaman sendiri jauh lebih baik daripada mengambil dari artikel-artikel yang dimana yang pembuat artikel belum tentu turun lapangan dan belum tentu yang buat artikel itu petani kopi sesungguhnya. Oke, simak terus sahabat tani manfaatnya. Oke, ini di hadapan kita ini kopi yang sudah tua, sahabat tani ya. Berbeda dari bentuknya ya, terlihat sekali sudah tua, sahabat tani. Namun kopi tua masih bisa tetap berproduksi asal kita tahu tips dan caranya. Oke, kita masuk. Yang pertama, manfaat besar dari pemangkasan kopi adalah yang pertama, membuat tanaman kopi berumur panjang. Nah, analisanya adalah kenapa kopi berumur panjang, karena tunas-tunas, ranting-ranting yang tidak produksi lagi, baik ranting-ranting rusak juga, cabang balik ya, tunas air, dan tunas-tunas yang tidak aktif lainnya sudah kita ambil melalui proses pruning ya. Melalui proses pruning ini manfaat besar kenapa akhirnya tanaman kopi ini berumur panjang. Berbeda dengan kopi yang tidak pernah diurus atau tidak pernah dipangkas, biasanya usianya jauh lebih pendek, sahabat tani. Nah, jadi ini manfaat sangat besar sekali supaya kita tidak terus-terusan menanam kopi, dan kita petani kopi harus terbiasa dan harus fokus bagaimana caranya supaya kopi ini berumur panjang sampai ke 40-an ya. Nah, kalau bisa ya, tapi rata-rata kalau kopi Arabica kebanyakan di usianya 46 itu sudah drop ya, sudah habis-habisan, itu maksudnya sudah paling tua itu, sahabat tani. Kalau dipaksa lagi memang nggak bisa lagi. Oke, sahabat tani, itu manfaat pertama yang besar bagi orang yang mau melakukan pemangkasan kopi dengan rutin. Dan yang kedua, sahabat tani, manfaat besar pemangkasan kopi Arabica untuk memudahkan kembali tanaman kopi. Oke, kembali ke yang pertama. Yang pertama tadi kan buat tanaman kopi berumur panjang. Nah, jadi ini yang kedua, membuat kopi selalu mudah dan menghasilkan tunas-tunas mudah dan tunas produksi jangka panjang, sahabat tani. Loh, kok bisa begitu ya Pak ya? Nah, karena setiap ranting-ranting, cabang-cabang, tunas-tunas kering yang selalu kita ambil secara rutin, itu akan terganti dengan tunas-tunas muda seperti yang terlihat ini, sahabat tani. Makanya itu tanaman kopi akan berumur panjang karena selalu tampil muda. Ya, begitu sahabat tani ya. Nah, manusia saja, sahabat tani, manusia yang muda sekalipun kalau tidak bisa merawat diri, pasti akan terlihat tua. Ya, begitu kita ibaratkan seperti itu, sahabat tani. Jadi penting perawatan, sahabat tani. Manusia pun butuh perawatan, apalagi tanaman. Makanya tanaman kopi buahnya selalu ada, selalu banyak karena tunasnya terus berganti, sahabat tani. Silih berganti dan terus berganti. Nah, kalau tidak, kalau misal kita biarkan semua ranting-ranting yang tidak manfaat ya, ranting-ranting cabang balik menumpuk di sini, cabang-cabang yang nggak perlu menumpuk di sini, sudah pasti batang kopinya akan rusak dan akan timbul penyakit-penyakit di sini. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat tani, manfaat penting pemangkasan kopi Arabica adalah untuk membuat sirkulasi udara selalu masuk, sehingga penyakit-penyakit seperti hama dan layu fusarium bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi ya.
Yang dimana di kebun kita, jika di kebun kita sering ada semutnya, atau di kebun kita sering terserang layu fusarium, percayalah kalau kebunnya sering dipangkas, dirawat, akan terhindar dari itu. Misalkan kita bilang ya, di kebun kita 100% misalnya terkena serangan hama semut, layu fusarium. Nah, namun jika kita melakukan pemangkasan dengan rutin, maka itu akan terhindar sahabat tani. Karena tanaman kopi ini paling benci dengan tanah yang terlampau lembab. Ya. Bahkan tanah yang terlalu subur pun juga kopi tidak suka sahabat tani. Ya. Nah, itu yang ketiga. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat, pembungaan yang akan muncul nanti tidak akan terganggu oleh ranting-ranting lainnya. Misal sahabat tani, di sini kita biarkan menumpuk dan di sana menumpuk, semuanya menumpuk. Tunas-tunas cabang-cabang saling berhimpitan sahabat tani. Jadi ketika keluar bunga terjadi bentrokan hantaman, datanglah angin mengayun seperti ini ya sahabat tani. Tuh, itu akan terjadi kerontokan sahabat tani. Makanya kalau kebun kopi yang tidak dipangkas, jangan heran kalau buahnya kurang. Jangan heran sahabat tani. Walau sahabat tani lakukan pemupukan dengan lengkap, pemberian dolomit, melakukan lubang angin ya, dan melakukan segala cara, kalau tidak dilakukan pemangkasan, percuma. Itu makanya saya bilang nyawa tanaman kopi ada di pemangkasan, bukan hanya di bibitnya saja sahabat tani. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, membuat ya tanaman kopi ini selalu terpapar oleh matahari. Di saat melakukan fotosintesis, tanaman kopi akan terasa kenyang ya, karena mataharinya masuk ya. Di saat nanti ini menjadi buah, buahnya akan terbentuk lebih baik, sehat, dan merah merona ya, karena kualitas kopi dilihat dari warna merahnya. Dari warna merah buah kopi sahabat tani, di situ terlihat kualitasnya, dan di situ bisa kita lihat nikmatnya ya kalau kita meracik menjadi bubuk kopi sahabat tani. Jadi itu patut kita ketahui bahwa manfaat pemangkasan ini sangat penting, makanya itu bagian dari nyawa kopi ya. Dan yang keenam sahabat tani, yaitu untuk memudahkan kita mengutip kopi di saat panen ya. Kalau seperti ini nanti, kalau kita prediksi ini akan menjadi buah nantinya, ini akan merah buahnya, maka pemetikan tidak akan tinggal sahabat tani. Ini paling sering terjadi saat kita melakukan pengutipan kopi. Di saat kopi masuk panen, banyak yang tertinggal buahnya di batang-batangan atau di cabang-cabangan kopi. Nah, jadi kalau kita lakukan pemangkasan, apalagi dengan rutin dan tahu tekniknya, wah sangat gampang kita melakukan pengutipan kopi. Secara normal sahabat tani, itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit secara normal ya, normalnya ya 15 menit sahabat tani. Tapi bagaimana Pak dengan yang kopinya tidak berpangkas? Pertama, buahnya tidak banyak, buahnya nggak banyak. Kalaupun ada buahnya, biasanya sering tertinggal karena buah bersembunyi di balik ranting daun ya, balik-balik cabang. Nah, jadi yang rugi siapa? Ya, pemilik kebun itu ya. Pemilik kebun yang akan rugi sendiri, banyak waktu akan terbuang. Nah, jadi banyak sekali manfaat besar pemangkasan, tidak bisa kita anggap enteng. Jadi ya, kalau buahnya banyak tertinggal di balik-balik ini ya, di balik-balik cabang, ranting ya, di balik-balik daun, kita hitung aja lah sekitar 2 bambu ya, atau 2 bambu lah seperti itu ya, yang seharusnya bisa 2 bambu di saat buahnya habis total ya. Karena kita sering ngutipnya ketinggalan, merahnya nggak nampak di mata, merugikan kita sendiri sahabat tani. Itu sebenarnya sangat merugikan kita sendiri. Makanya kalau kita ngutip kopi itu tinggal-tinggal buahnya, nah itu sebenarnya rugi. Biarpun kita bilang tertinggal 1 atau 2 biji ya, 2 biji atau 4 biji itu. Nah, ini sangat berharga sahabat tani. Apalagi di saat di kita ini ya, di kami ini sekarang harga kopi 23.000 per kilo ya, luar biasa sahabat tani. Jadi kita usahakan kalau ngutip kopi jangan sampai ketinggalan 1 buah pun. Kita jangan sombong, jangan menganggap remeh sahabat tani ya. Karena yang selama ini kita lakukan perawatan ya, pengerjaan, perlakuan untuk tanaman kopi kita kan tujuan akhirnya adalah ingin memetik hasilnya kan. Nah, jadi kita harus belajar dari hal yang kecil, baru nanti akan diberikan rezeki besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketujuh sahabat tani, manfaat besar dari pemangkasan kopi Arabica ini adalah membesarkan buah seperti ini. Membesarkan buah akan besar secara alami. Loh, apakah itu karena dipupuk? Enggak juga ya. Sebenarnya ini bukan karena faktor dipupuk juga, tetapi ada beberapa faktor. Bisa jadi karena di saat musim hujan kopi akan mengalami gembung ya. Gembung ya. Yang kedua, bisa juga karena tanaman kopi senang ya. Senang karena terurus seperti ini sahabat tani, terurus dengan baik. Kita rutin membuang ya, melakukan pencucian ya. Itu tanaman kopi akan memberikan hasil yang puas untuk kita. Nah, walaupun buahnya gembung seperti ini akibat hujan, tetapi kalau untuk kita jual per kilo buah ceri menguntungkan nih sahabat tani. Jadi kenapa menguntungkan kalau kita jual buah ceri? Karena cepat penuh ya tempatnya ya. Cepat penuh dan cepat berat ya. Nah, jadi menguntungkan. Kalau buah merah seperti ini mau kita jual mentah-mentah atau ceri seperti ini menguntungkan. Apalagi kalau kita giling, kita keringkan, wow ya, luar biasa, cuan bertambah terus. Sudah pasti hidup ini nikmat sahabat tani, sudah pasti kebutuhan rumah tangga aman ya. Mau ambil mobil pun bisa, mau kredit motor bisa ya kan. Nah, tidak ada masalah sahabat tani. Pokoknya berjuang terus ya. Pokoknya kalau masalah pupuk itu nanti dipikirkan. Sekarang sahabat tani harus bisa memangkas kopi dulu. Memangkas kopi ya. Ada pangkas berat, pangkas standar, dan pangkas ringan. Nah, itu harus dipedalami. Kalau mau tahu silahkan kunjungi di video-video saya sebelumnya. Banyak kok. Karena di situ semua saya bahas kopi, tidak ada lain, kopi semua. Oke sahabat tani. Ya. Loh, jadi kalau buahnya besar seperti ini Pak, bagaimana isinya Pak? Besar juga ya. Besar juga. Aduh. Tuh, udah terbang dia. Itu, aduh, jatuh pula dia, sahabat. Mana tadi? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, besar buahnya, sahabat tani. Tuh. Ya, besar buahnya. Oke. Jadi begitulah, banyak sekali keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat besar dari pemangkasan kopi Arabica. Jadi kita tak perlu malas ya, kita nggak perlu malas. Nah, jadi kalau Pak, bagaimana kalau kebun kopi yang nggak berpangkas tapi ada juga buah besar? Satu-satu ada sahabat tani, tapi tidak merata. Tapi kalau di kebun saya ini merata sahabat tani ya. Oke, kita kutip lagi, ini masih ada tuh ya, besar-besar ini tuh, besar sekali buahnya sahabat tani itu. Tidak ada yang rugi sahabat tani. Nah, ini udah bersemut ya, ini udah bersemut tuh. Nanti kapan-kapan akan kita lakukan penyemprotan insektisida untuk menghilangkan semut ini. Oke sahabat tani. Oke, yang terakhir nomor 8 sahabat tani. Manfaat besar dari pemangkasan kopi Arabica adalah memudahkan kita untuk melakukan perlakuan di saat kedepannya nanti sahabat tani, karena sudah terbentuk kopinya ya, tunas-tunasnya sudah teratur. Jadi waktu kita lakukan pencucian ke depan sangat gampang dan tidak membutuhkan tenaga lebih sahabat tani. Bahkan dalam sendirian pun kalau saya itu mencapai 70 batang dalam sehari sahabat tani, luar biasa ya. Nah, karena itulah manfaat besarnya sahabat tani. Jangan malas-malasan, jangan merasa kita buang waktu di kebun karena hanya pemangkasan. Tetapi percayalah, hasil yang akan diberikan sangatlah baik kepada kita sahabat tani, karena kita sering merawat tanaman kopi kita. Nah, jadi itulah semua manfaat-manfaat besarnya ya sahabat tani ya. Semoga terus termotivasi, semangat terus ya sahabat tani. Karena ini kabarnya tanaman kopi Arabica ini akan naik dan naik terus nih sahabat tani. Apalagi sekarang kebutuhan pasar di kopi Arabica ini semakin melonjak di seluruh dunia. Nah, ini bisa jadi ke depan semakin tinggi kebutuhan masyarakat dunia, maka semakin naik pula harga kopi. Oke, baik sahabat tani ya. Hanya itu saja, itu manfaat terbesar melalui pengalaman saya sahabat tani ya. Dengan semua itu tadi yang saya katakan pada sahabat tani itu murni dari pengalaman yang saya dapat dari pandangan saya sendiri sahabat tani. Dan nanti sahabat tani juga pasti akan mendapatkan pengalaman yang sama seperti saya ini.
Terus semangat sahabat tani ya. Harga kopi nampaknya akan naik terus nih sahabat tani, karena sudah banyak kebutuhan-kebutuhan stok kopi dalam tahun ini hingga tahun ke depan. Semakin banyak permintaan sahabat tani, jadi kita jangan mal-malasan ya. Oke, sekian dulu ya sahabat tani ya. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.